Sirsak merupakan tanaman dengan tinggi pohon sekitar 8 meter. Batang coklat berkayu, bulat, bercabang, mempunyai daun berbentuk telur atau lancet. Ujung runcing, tepi rata, pangkal meruncing. Pertualangan menyirip, panjang tangkai 5 mm, hijau kekuningan, bunga terletak pada batang atau ranting. Daun kelopak kecil, kuning keputih-putihan, benang sari banyak berambut. Buahnya bukanlah buah sejati. Yang dinamakan buah sebenarnya adalah kumpulan buah-buahan, yaitu buah agregat dengan biji tunggal yang saling berimpitan dan kehilangan batas antar buah. Daging buah sirsak berwarna putih dan berbiji hitam. Akarnya berwarna coklat muda, bulat dengan perakaran tunggang. Daun sirsak mengandung senyawa acetogenin, minyak esensial, retikulin, roleximin, koklaurin, anomurin, dan higenamin. Buah sirsak mengandung banyak karbohidrat, terutama fruktosa. Kandungan gizi lainnya adalah vitamin C, vitamin B1, dan vitamin B2 yang cukup banyak. Bijinya bersifat racun dan dapat digunakan sebagai insektisida alami, seperti juga biji serikaya. Daun sirsak bermanfaat untuk menghambat sel kanker dengan menginduksi apoptosis, anti diare, analgetik, anti disentri, anti asma, antelmitik, dilatasi pembuluh darah, menstimulasi pencernaan, dan mengurangi depresi. Tahap pertama yaitu pengumpulan bahan baku. Bahan baku yang diambil dalam pembuatan simplisia seharusnya didapat dari satu wilayah yang sama, dalam satu kali panen dengan kondisi tanah, air, dan udara yang sama, agar kandungan kimia yang terdapat dalam tanaman tersebut tidak berbeda-beda kadarnya. Waktu panen juga sangat diperhatikan dalam pengumpulan bahan baku ini. Bahan baku ini diambil dari Kampung Cinangka, Desa Mekarwangi. Sortasi basah. Pada proses sortasi basah ini, bahan baku tanaman yang akan dibuat penyederhanaan dilakukan sortir atau sortasi langsung setelah proses pemanenan. Tujuan sortasi basah ini untuk memisahkan bahan organik asing yang terbawa saat proses tanah, pasir, batu, dan lain-lain yang dapat mengganggu proses selanjutnya. Walaupun namanya sortasi basah, tapi proses ini tidak menggunakan udara. Proses pencucian ini dilakukan menggunakan air yang mengalir agar air yang membersihkan tanaman yang akan dibuat sederhana selalu baru. Tujuan pencucian adalah agar lebih membersihkan sisa-sisa organik asing yang masih menempel pada saat sortasi basah. Tahap selanjutnya yaitu pengeringan. Proses ini dapat dilakukan dengan 3 metode tergantung dari sifat kandungan kimia yang spesifik yang dimiliki oleh tanaman yang akan dibuat simplisia. Dapat dilakukan secara modern, yaitu menggunakan alat berupa oven dengan suhu yang digunakan antara 40 sampai 50 derajat Celcius. Kemudian ada cara tradisional, yaitu menggunakan pemanasan di bawah sinar matahari secara tidak langsung, dan dapat juga dilakukan dengan cara menganginkan simplisia yang akan dibuat. Penggunaan dari kain penutup hitam adalah dikutip dari Hartiwi 2001. Tujuan pengeringan dengan penutup kain hitam adalah untuk menghalangi sinar matahari agar tidak langsung mengenai simplisia, sehingga kerusakan
metabolit sekunder karena cahaya dapat diminimalisir. Warna kain berbeda juga dapat mempengaruhi kandungan senyawa aktif pada Simplicia. Tahap selanjutnya yaitu proses sortasi kering atau sortir kering. Tujuannya yaitu untuk memisahkan bahan organik asing yang kemungkinan timbul pada proses pengeringan atau pengeringan. Misalnya jika ada yang gosong pada saat pengeringan yang tidak merata, kemudian ada proses perajangan, di mana tujuan dari tahapan ini yaitu untuk mempermudah pada saat proses pengeringan atau penghalusan Simplicia. Tahap selanjutnya yaitu penggilingan atau penghalusan Simplicia. Jika penyederhanaan yang akan dibuat menjadi serbuk, maka proses penggilingan ini agar mempermudah saat proses ekstraksi apabila akan melakukan pengujian lanjutan. Pada saat proses ini, di mana Simplicia digiling hingga menjadi benar-benar halus agar nantinya mempermudah pada saat proses pengayakan. Penggilingan bisa menggunakan alat modern yaitu blender ataupun dengan alat tradisional yaitu lumpang dengan Simplicia ditumbuk di dalamnya. Tahap selanjutnya yaitu pengayakan. Pengayakan ini bertujuan untuk memisahkan Simplicia yang telah digiling apabila ada ukuran yang belum rata. Biasanya untuk Simplicia menggunakan ayakan MES 20. Proses pengayakan jangan menggunakan ayakan yang menghasilkan serbuk yang terlalu kecil, karena dapat mempersulit pada proses pengujian lanjutan seperti ekstraksi. Pengemasan atau pengepakan Simplicia yang telah dibuat lebih baik disimpan dalam wadah yang higroskopik, yang kedap udara dan lebih baik terbuat dari kaca. Hal ini dilakukan agar Simplicia yang ada di dalamnya tidak cepat mengalami pembusukan atau ditumbuhi mikroba.